Halo semuanya, kita lanjut lagi ya materi kita, yaitu ini tentang pembahasan soal SNPTN masih tahun 2009, ya kan? Tapi ini tipenya beda, yaitu ini tipe 276. Oke, jadi dia ada tiga tipe, ntar 176, 276, sama 376. 376-nya kita udah bahas, ini yang 276-nya. Oke, jadi teman-teman harus banyak latihan supaya nanti udah terbiasa dengan soalnya, sehingga nanti pas waktu SNPTN, teman-teman semuanya nggak terlalu pusing lagi gitu. Jadi udah lihat soal, oh ini udah biasa, pasti bisa kayak gitu. Oke, tapi sebelum kita mulai, saya minta tolong teman-teman semuanya untuk subscribe dulu ya. Oke, subscribe dulu, yaitu channel ini dengan nama Lia NGL. Terus nanti kalau misalnya teman-teman perlu soal-soal atau materinya, ini teman-teman bisa kunjungin website yang ini. Oke, dan jangan lupa juga di-share buat teman-temannya kalau misalnya bermanfaat buat teman-teman, di-share buat teman-teman yang lain supaya kita sama-sama bisa belajar gitu. Oke, kita lanjut aja nih soal 426. Atom unsur X di sini diketahui nomor massa atom relatifnya adalah 31 dan neutronnya adalah 16. Jadi ditanya kalau dia dalam keadaan seperti ini, yang unsur X-nya memiliki ini, dia terletak pada golongan berapa, periode berapa pada tabel periodik. Oke, sekarang nih saya mau mengingatkan dulu nih teman-teman. Oke, gini kan kalau simbol unsur itu kan ini X simbol unsurnya ya. Di sini ada Z, di sini ada A. Oke, teman-teman saya nggak A, Z ini Pak. Oke, Z ini adalah nomor atom. Oke, di mana nomor atom ini menunjukkan jumlah proton itu sama dengan jumlah elektronnya. Oke, sedangkan kalau yang A ini adalah nomor massa. Oke, ini adalah nomor massa atau bisa juga disebut dengan massa atom relatif suatu unsur, kayak gitu ya. Terus nomor massa ini menunjukkan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Oke, jadi jika Z ini adalah nomor atom yang menunjukkan jumlah proton dan elektronnya sama, berarti kalau nomor massa itu adalah menunjukkan jumlah proton dan jumlah neutronnya. Oke, sekarang nih kita buat dulu. Di sini kan berarti X-nya ini 31 ya, sesuai dengan soalnya kan 31. Diketahui massa atom relatifnya. Terus diketahui N-nya. Oke, berarti kita bisa dapat dong menggunakan rumus yang ini, ya kan? Ini kan gini. A itu sama dengan P ditambah dengan N. A kita udah ada yaitu 31. P kita belum ada. Nah, neutronnya diketahui ini 16. Berarti di sini 16, ya kan? Berarti P-nya kita bisa hitung dong, yaitu 31 dikurang 16 sama dengan 15. Oke. Berarti jumlah proton kita 15. Oke, ini perhatian ini. Proton itu sama jumlahnya dengan elektron dan juga sama nilainya dengan nomor atom. Berarti jika protonnya adalah 15, otomatis elektronnya juga 15 dan nomor atomnya 15. Berarti dia di sini. Oke, ini kan berarti supaya kita mengetahui suatu unsur itu, dia golongan berapa dan periode berapa dalam periode tabel, berarti kita harus buat konfigurasinya. Oke, karena ini nomor atomnya adalah 15, masih di bawah berapa ya? Masih di bawah 20. Ini teman-teman masih bisa menggunakan konfigurasi kulit kayak gitu. Jadi supaya lebih gampang. Oke, berarti kita buat konfigurasinya ya ini sama dengan 285. Oke ya, 15. Oke, kalau misalnya teman-teman yang terbiasa dengan sukulit sih caranya gini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Ya kan? Ini 10, ini 15. Kalau yang menggunakan kulit, gini, golongan itu adalah menunjukkannya, ya, oke. Kalau misalnya, kalau golongan kan lihatnya gini. Kalau golongan itu berarti lihat yang paling terakhir berapa? 5. Berarti ini adalah golongan 5A. Terus kalau untuk menunjukkan dia periodenya berapa, lihat aja dia kulit yang terisi berapa. Ini kan kulit K, L, M. Berarti ada 3 kulit. Berarti dia golongan 5A periode ketiga. Golongan 5 siapa? Ah, ini lagi nih. Teman-teman harus tahu nama-namanya. Kalau golongan 1 itu namanya apa? Oke, pintar. Ini namanya adalah alkali. Jadi teman-teman harus tahu namanya. Kalau dia golongan 2A, ini namanya adalah alkali tanah.
Oke, sedangkan kalau golongan 3, teman-teman harus tahu. Jadi yang memiliki nama khusus itu adalah cuma ada 4 golongan, golongan 1, 2, 7, dan 8. Sedangkan unsur yang lainnya itu nama golongannya sesuai dengan unsur yang paling atas. Kalau 3 itu yang paling atas adalah boron, berarti ini disebut dengan golongan boron. Kalau dia golongan 4, oke, golongan 4 yang paling atas itu adalah karbon. Makanya ini disebut dengan golongan karbon. Kalau nomor 5, golongan 5, siapa yang paling atas? Oke, pintar, nitrogen. Oke, sedangkan kalau dia golongan 6A, itu yang paling atas adalah oksigen. Oke, terus kalau golongan 7A, nah ini dia nama khususnya. Dia memiliki nama yaitu halogen. Kenapa dia halogen? Karena dia jika bereaksi dengan logam, dia akan membentuk garam. Jadi pembawa garam gitu. Sedangkan kalau golongan 8, ini teman-teman pasti udah tahu nih, ya kan? Ini adalah gas mulia atau Nobel gas. Oke, jadi nama-nama khusus ini teman-teman harus sudah tahu. Oke, berarti di sini tadi golongan 5 periode ketiga. Oke, golongan 5 tadi namanya adalah nitrogen periode ketiga. Berarti ini jawabnya E. Oke, kalau kita menggunakan ini untuk melihat dia golongan berapa, oke ini lihat golongan subkulit yang paling terluar siapa? Sp. Oke, jika dia subkulit paling terluarnya adalah Sp, berarti dia adalah golongannya A. Kayak gitu. Sedangkan jumlah golongannya dia terdapat golongan berapa? Apakah 1 sampai 8 gitu? Jumlahkan yang ada di sini. Oke, elektron yang ada pada S sama P-nya. Berarti 2 tambah 3, 5 kan? Berarti ini golongan 5A. Sedangkan kalau untuk menentukan dia periode berapa, lihat angka yang paling besar di subkulit terluar. Berarti angka 3 ya. Berarti dia periode ketiga. Kayak gitu. Dan teman-teman harus ingat nih, kalau dia menggunakan konfigurasi subkulit ada 3 ya ketentuannya ya. Kalau dia belakangnya cuma ada S, berarti ini dia golongan 1 sampai golongan 2A. Sedangkan kalau terluarnya itu adalah S sama P, ini dijumlahin aja ya. Ini adalah golongan 3 sampai 8A. Sedangkan kalau yang terluarnya adalah S dengan D, ini dijumlahin, ini adalah golongan B. Oke, dan ada nih yang spesifiknya. Kalau dia D itu, oke, kalau misalnya S2D6, S2D7, S2D9, D8, ini semuanya adalah golongan 8B. Oke, jadi ada 3 golongan untuk golongan 8B. Sedangkan kalau teman-teman nanti ketemu gini, S2D9 atau S1D10, dan S2D10. Oke, ini kan jumlahnya 11 ya. Oke, ini diambil satuannya, berarti ini adalah golongan 1A. Sedangkan ini kan 2 tambah 10 kan 12 ya, berarti ambil satuannya, ini adalah golongan, sorry, ini bukan A, ini adalah 1B. Ini juga golongan 2B, kayak gitu. Oke, itu cuma review doang supaya teman-teman semuanya refresh lagi, ingat lagi kayak gitu. Oke, lanjut kita soal berikutnya yaitu soal ini tentang geometri. Kalau yang geometri ini teman-teman harus ingat lagi ya, misal nih, kalau dia AX4 berarti namanya adalah tetrahedral. AX5 namanya apa, terus AX3E berapa namanya apa, kayak gitu. Jadi kita mau cari domainnya. Oke, domain itu kan ada yang terikat, jumlah domainnya itu kan kalau disebut dengan jumlah domain, itu berarti jumlah totalnya, kayak gitu. Berarti yang terikat dan yang bebas, kayak gitu. Dan di sini kita hitung kalau misalnya kita gambarin nanti misalnya dia agak kelamaan supaya lebih cepat karena kan teman-teman ini ujian SBTN ya, kita mengejar waktu. Jadi kita hitung jumlah domainnya dan kita lihat berapa pasang elektron yang terikat kayak gitu. Oke, cara ngitungnya seperti ini. Kita ngitung yang SO2 dulu ya. Di sini kan yang ditanya yang mirip. Oke, berarti nanti yang jumlah domainnya itu adalah yang sama, kayak gitu ya. Berarti ini kalau misalnya kita hitung ya, cara ngitungnya. Ini kan S. S ini adalah atom pusatnya, berarti kita jumlahin elektron valensi masing-masing unsur. Jadi semua yang berikat ini kita hitung jumlah elektron valensinya. Oke, kita buat dulu nih konfigurasinya.
Kalau S itu kan dia 16, berarti 2, 8, 6. Elektron valensinya 6. Kalau oksigen berarti dia 8, berarti elektron valensinya 6. Oke, berarti elektron valensinya ada 1, berarti 6, ditambah di sini ada 2 atom O-nya. Oke, ada 2 atom O-nya, masing-masing 1 O-nya itu memiliki elektron valensinya 6. Berarti kita jumlahin 6 ditambah 6, berarti nanti totalnya ada 18 18 elektron. Oke, 18 elektron ini kalau dibagi 2 menjadi 9 pasang. Jadi nanti bakalan terbentuk 9 pasang elektron. Oke. Terus selanjutnya kita tentuin dulu nih, kita jumlahin semuanya dulu ya. Kalau dia untuk SO3 2- sama seperti yang tadi, tapi bedanya ini 2-. Teman-teman harus ingat, kalau 2- itu berarti dia menangkap 2 elektron. Jadi dia bertambah elektronnya ada 2. Di sini tadi S-nya kan ada 6 nih, ya kan, elektron valensinya. Di sini oksigen ada 3, berarti kita tambahin 6-nya 3 kali. Karena kan ditambahin masing-masing elektron valensinya, ditambah 2. Ah, di sini ada pengecualiannya ditambah 2, karena dia dengan muatannya dia menambah elektron. Oke, ini kalau kita jumlahin berapa? Ini kan 4 kali 6, 24, ditambah 2 berarti 26. 26 elektronnya, berarti nanti pasangan elektronnya dibagi 2 ya, karena kan untuk satu pasang itu ada 2, berarti ini ada 13 pasang elektron. Berarti ini nggak bakalan sama. Oke, nggak mirip. Ini berarti yang A salah. Kalau yang B, kita cek dulu nih, yang CU2-nya, karena kan SO2-nya udah ada nih. C itu dia nomor atomnya 6, berarti elektron valensinya adalah 4, ya kan? Berarti 4 ditambah oksigen itu tadi 6 ya, elektron valensinya ada 2, berarti ditambah 2 kali. Ini 12, 10, 14, 16. Oke, 16 elektronnya, berarti dibagi 2, ini berarti ada 8 pasang. Oke, terus dia tadi dengan CO2. Oke, beda ya. Ini CO2-nya 8 pasang, sedangkan SO2-nya 9 pasang. Ini juga salah. Terus kita cari SO3. SO3, oke, di sini nggak ada muatan ya. Ini ada muatan, beda. Berarti elektron valensinya S tadi 6, di sini O-nya ada 3, berarti tambah 6-nya 3 kali ya. Karena kita jumlahin dengan elektron valensi yang berikatan. Oke, ini berarti totalnya 6 dikali 4 berarti 24 ya. Ada 24 elektron, berarti kalau kita bagi, ini ada 12 pasang. Oke, terus ini SO3 katanya dia berikatan dengan SO4 2-. Oke, kalau SO4 2- juga sama. Oke, S-nya di elektron valensi 6. Di sini berarti oksigennya kita tambahin sebanyak 4 kali ya. Oke, ada 4. Terus, bedanya nih, ada 2 elektron yang bertambah, berarti ditambah 2. Oke, ini ada 5, 5 kali 6 itu 30, tambah 2 berarti ada 32 elektron, berarti totalnya nanti ada, dibagi 2 ya, ada 16 pasang elektron. Katanya SO3 dan SO2, ini beda ya, 12 sama 16, ini salah. Oke, kita cek yang D. Yang D SO3 yang udah ada, kita cek yang NO3-. Oke, N itu nomor atomnya 7, berarti kita buat elektron valensinya 25, berarti elektron valensinya 5 ya. Berarti 5 ditambah oksigennya di sini ada 3, berarti masukin 3 kali elektron valensinya. Nah, ini minus berarti dia menangkap 1 elektron, berarti ditambah 1 elektron. Ini totalnya berapa nih? Ini kan 5 tambah 1, 6 ya. 6, berarti 6-nya ada 4, berarti ini 24 elektron. Berarti totalnya adalah 12 pasang elektron. Oke, cek nih yang pasangan elektronnya sama, SO3 dan NO2. Oke, berarti ini. Jadi dia kalau misalnya, kalau yang mirip itu dia memiliki jumlah pasangan elektronnya itu dia sama. Oke, jadi kalau misalnya juga nanti kalau digambarin nih, nanti bentuknya kayak gini. Jadi S itu dia berikatan kayak gini. Oke, ini rangkap dengan O-nya. Di sini ada elektron. Ini yang saya buat ini garis ini adalah satu pasang elektronnya ya. Oke, ini kan dia udah berapa nih? Udah pas ya. Nah, nih, kalau kita jumlah tadi kan katanya berapa? Berapa pasang? 12 ya. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini baru 11.
Oke, berarti ini harus ada 12 pasang. Oke, jadi dia ada berapa domainnya? Ada 3 domainnya. Oke, itu adalah untuk menghitung jumlah berapa pasang elektronnya. Berarti kalau misalnya dia dalam bentuk seperti ini namanya adalah segitiga sama sisi. Oke, jadi jawabnya paling tepat itu adalah yang D. Oke, jadi teman-teman semuanya perhatikan caranya gimana. Kalau misalnya teman-teman bisa gambarin sih lebih bagus lagi. Dan kalau misalnya pengen cepat, hitung aja seperti ini. Oke, jadi kalau misalnya jumlah elektron valensinya dia 12 pasangnya itu pasangannya hampir sama atau sama, itu dia memiliki bentuk geometri yang mirip. Oke, lanjut lagi soal berikutnya yaitu soal 48 ya. Oke, nih. Sebanyak 54 gram cuplikan. Cuplikan di sini maksudnya adalah dia misalnya dalam bentuk mineral atau misalnya dalam satu bongkahan atau apa terkandung aluminium. Oke, jadi cuplikan ada aluminiumnya dimasukkan ke dalam larutan asam sulfat berlebih sehingga menghasilkan 17,1 gram aluminium sulfat. Ini MR-nya diketahui. Dan sejumlah gas hidrogen. Yang ditanya berapa persentase Al ini di dalam cuplikan ini. Oke, jadi cuplikan ini dia bukan semua totalnya itu adalah aluminium, bukan. Tetapi ada senyawa atau unsur-unsur yang lain di dalam cuplikan itu. Yang mau kita ketahui berapa Al-nya yang ada di dalam cuplikan tersebut. Oke, berarti kan karena kita nggak tahu nih rumus cuplikannya apa, kita buat Al aja ya. Oke, Al-nya kita reaksikan dengan katanya tadi dengan asam sulfat, ya kan? Dimasukkan dalam asam sulfat, sehingga diperoleh senyawa ini, yaitu aluminium sulfat dengan hidrogen. Berarti ingat, kalau ada persamaan reaksi, kita harus setarai dulu. Ini Al-nya 2, berarti ini kita harus kali 2. Ini SO4-nya ada 3 nih, berarti ini harus dikali 3. Di sini hanya ada 6, berarti supaya sama ini dikali 3. Oke, yang diketahui kan masanya si aluminium sulfat ya. Ini masanya 17,1 gram. Oke, ingat, kalau ada massa berarti kita bisa ngitung pintar. Bisa menghitung mol, yaitu dengan cara massanya dibagi dengan MR-nya, ya kan? MR-nya tadi nilainya berapa? Kita langsung masukin aja ya nilai MR-nya ya, yaitu 342. Kalau 342 berarti 17 0,05 ya. Ini kan di belakang jadi setengah. Jadi nolnya ada 2. Karena tadi kan di belakang mundur 1. Oke, 0,05 mol. Oke, yang ditanyakan adalah AL. Berarti kita bisa cari dong molnya AL berapa, ya kan, dengan perbandingan koefisien. Berarti ingat, kalau yang dicari berarti koefisiennya dia yang dicari dibagi dengan koefisien yang udah diketahui molnya. Ini ada 1, ya kan? Dikali dengan molnya yang sudah diketahui. Berarti ini adalah 0,05 mol. Oke, 2 dikali 0,05 berarti 0,1 mol. Oke, kalau seperti ini kan berarti kita bisa hitung dong berapa mol oksigen, mol aluminiumnya, ya kan? Kalau untuk mencari massa, jika ada mol berarti sama dengan pintar. Molnya dikali dengan AR, karena dia unsur. Oke, molnya adalah 0,1 dikali AR-nya AL, itu adalah nih, diketahui ya, 27. Berarti masanya AL yang ada itu adalah 27 gram. Oke, jadi di dalam cuplikan ini massa AL itu adalah 2,7, tetapi yang ditanya bukan berapa massa AL dalam cuplikan itu, tetapi persentasenya. Oke, jadi kalau untuk menghitung persentasenya, oke, atau persennya berapa, yaitu kita berapa berat dari AL tersebut dibagi dengan berat totalnya. Berat total ini berarti dia cuplikannya. Oke, berarti 2,7 dibagi dengan jumlah totalnya berapa tadi? Jumlah total cuplikannya itu kan dia 54 ya. Oke, dibagi 54, oke, yang namanya dia persentase berarti dikali 100%. Ya kan? Berarti ini sama dengan 5%. Oke, berarti jawabnya itu adalah yang A.
Oke, jadi teman-teman jangan pusing dulu nih lihat soal, perhatikan dulu benar-benar soalnya itu gimana, kayak gitu. Tapi ini sangat membantu kalau teman-teman stoikiometrinya udah bisa. Jadi mantapin lagi stoikiometrinya ya, karena hitungan kimia itu dia berhubungan semuanya dengan stoikiometri, karena itu semuanya nggak ada gimana ya, nggak ada penambahan, cuma itu aja yang diulang-ulang lagi. Oke, lanjut nih soal 49. Kalau soal 49 ini yaitu ke dalam tabung reaksi seberat 25. Oke, jadi gini. Jadi ini ada tabung reaksi nih, ya kan? Nah, ini ada tabung reaksi. Beratnya ini adalah 25,08 gram. Ditambahkan padatan CaCO3, oke, ditambahkan katanya padatan CaCO3 ke dalamnya ini. Oke, kita buat ya. Katanya dia ditambahin. Di sini misalnya ada CaCO3 padatannya. Ternyata setelah ditimbang ini beratnya menjadi 30,08 gram. Oke, tabung tersebut dipanaskan sampai semua senyawa yang ada di dalamnya mengalami dekomposisi sempurna menjadi kalsium oksida. Oke, nih dia nanti mengalami dekomposisi ya menjadi kalsium oksida dan gas karbon dioksida. Yang ditanya jumlah mol karbon dioksida yang dihasilkan selama dekomposisi itu berapa? Kayak gitu. Oke, berarti kita harus tahu dulu nih berapa massa dari kalsium karbonat, berapa massa dari yang ini. Oke, berarti kan kalau tadi ini berat totalnya nilainya 30,08, sedangkan berat tabungnya adalah segini, berarti kita bisa tahu dong, ya kan? Berarti kita pengurangan. Jadi berat dari CaCO3 tadi berarti yang ini, oke, yang berat tabung reaksi ditambah dengan CaCO3-nya dikurang dengan berat tabung reaksinya. Oke, berarti 30,08 dikurang 25,08, ini berarti sama dengan 0,5 ya. Oke, berarti berat dari, kok 0,5 sih? 5. Oke, berarti beratnya adalah 5 gram. Oke, kalau ada massa, berarti kita bisa hitung. Oke, pintar. Kita bisa hitung mol. Yaitu caranya adalah massa per mr. Oke, massanya ini adalah 5 gram. Dibagi dengan mr-nya ini udah diketahui nih. Mr-nya adalah 100. Ya kan? Berarti molnya adalah 0,05 mol. Oke, kita mau buat dulu bersama reaksinya. Tadi katanya reaksi dekomposisi ya. Berarti CaCO3 tadi katanya dekomposisi menjadi kalsium oksida. Oke, ini lagi-lagi. Kalau misalnya dia dalam bentuk kata-kata seperti ini, teman-teman kurang mengerti tata nama, ini sangat gimana ya? Mungkin bakalan jadi lebih ribet, lebih susah. Tetapi kalau teman-teman udah tahu tata nama, jadi dengan sendirinya teman-teman udah tahu nih rumus kimianya apa, kayak gitu. Oke? Jadi, ini kan kalsium oksida. Kalsium itu dia kan golongan 2, berarti kan Ca2+. Oksida itu adalah oksigen, itu adalah O2-. Berarti kalau dikali silang, karena dia sama nih motanya, berarti disederhanain. Ini rumus kimianya adalah CaO. Ditambah karbon dioksida, pasti teman-teman semua udah tahu nih. Oke, CO2. Perhatikan reaksi harus disetarain. Ini reaksinya udah sama. Oke, ini tadi adalah mol CaCO3 yang diketahui. Berarti kita dapat molnya 0,05 mol. Oke, berarti yang ditanya adalah mol CO2. Oke, berarti ini koefisiennya sama. Kalau koefisiennya sama, berarti perbandingannya juga sama, berarti mol CO2-nya adalah 0,05 mol. Oke, berarti jawabnya adalah yang A. Oke, lanjut lagi soal yang terakhir, yang soal nomor 50-nya. Oke, ini adalah reaksi atau materinya termokimia. Jika kalor pembentukan dan penguraian CO. Oke, kita buat dulu nih reaksi pembentukan. Oke, pembentukan berarti nanti CO-nya sebagai produk dong. Ya kan? Berarti kalau dia produknya CO, berarti nanti yang yang reaksinya itu atau reaktannya adalah unsur C dengan O. Ya kan? Ingat, oksigen itu dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi oksigen itu adalah molekul unsur. Oke, berarti dia O2. Reaksinya harus disetarain. Di sini oksigennya 2, ini 1, berarti kita buat aja ini 1,5. Oke, terus dan pembakaran CO. Oke, pembakaran. Ingat kalau pembakaran itu adalah CO
ditambah dengan oksigen. Ingat pembakaran dengan reaksikan oksigen. Nanti hasilnya adalah CO2 ditambah H2O. Oke, reaksinya udah sama nggak nih? Ini oksigennya di sini 2, tambah 1, 3. Di kirinya ada berapa? Ada 1, ada 2. Oke. Oh iya, sorry. Ini kan reaksi pembakaran ya. Jadi dia nggak memiliki H2O karena di sini nggak ada H-nya. Jadi reaksinya cuma segini aja. Oke. Ini berarti dia setengah juga karena di kiri, di kanan dia oksigen cuma ada 2. Oke, ini kita jumlahin. Oke. Ini tadi katanya delta H-nya adalah A, ini delta H-nya adalah B. Oke, berdasarkan soal ini ya. Kilokalori per mol, ini juga kilokalori per mol. Yang diminta adalah reaksi pembentukan CO2. Oke, kita buat nol nih. Reaksi pembentukan CO2 berarti CO2-nya itu sebagai produk. Berarti sebagai reaktannya ada unsur C dan oksigen. Oke, udah ini reaksinya. Oke, kita cek nih, bisa nggak langsung atau kita perlu otak-atik? Nih, ini berarti dengan menggunakan hukum Hess ya. Oke, jadi kalau menggunakan hukum Hess, teman-teman perhatikannya adalah ke reaksi yang diminta. Ini yang ditanya, berapa nilai delta-nya. Oke, nanti posisi CO2-nya harus di sebelah kiri, sebelah kanan. Kita cek CO2 kita apa sebelah kanan. Oke, udah benar ya. Pada persamaan yang kedua, CO2-nya sebelah kanan, C-nya di sebelah kiri. Oke, ini juga sebelah kiri. Oke, udah benar ya. Berarti kita tinggal jumlahin aja. Oke, kalau ada unsur atau senyawa yang sama, itu bisa dicoret kalau posisinya berseberangan. Contohnya, ini kan CO-nya di sebelah kiri, ini CO-nya sebelah kanan, dan jumlahnya sama, ini bisa dicoret. Oke, ini berarti nggak ada lagi C-nya dicoret, ini berarti C ditambah. Ini kan posisinya dalam satu tempat gitu, maksudnya ini sama-sama sebelum tanda panah. Ini ada oksigennya, ini ada oksigennya, ya kan? Setengah ditambah setengah itu berapa? 1, ya kan? Berarti jadinya O2. Oke, ada lagi? Nggak ada. Berarti ini CO2. Berarti nilai delta H-nya adalah A ditambah dengan B. Gitu. Oke, ini dia. Oke, jawabnya berarti yang A. Gitu. Jadi kalau misalnya dalam bentuk kata-kata seperti ini, teman-teman harus rubah ya dalam bentuk persamaan reaksi. Oke, ingat aja kalau dia pembentukan berarti itu sebagai reaktannya adalah unsur-unsurnya. Kalau dia pembakaran berarti direaksikan dengan oksigen. Kayak gitu ya. Oke, demikian dulu untuk penjelasan soal SNPTN ini. Semoga teman-teman semuanya bisa terbantu. Oke, dan jangan lupa nih harus banyak latihan mengerjakan soal supaya nanti pas suatu ujian SNPTN teman-teman semuanya dengan lancar bisa mengerjakannya. Oke, dan jangan lupa please subscribe dan share buat teman-teman yang lain yang bisa yang mereka juga bisa terbantu dengan hal ini. Oke, dan jangan lupa kalau bisa ya kalau nonton videonya jangan di skip gitu iklannya. Oke, demikian dulu. Terima kasih.